Oke, saya mau ke Bu Ani tadi mengenai mention saya di awal di mana bahwa kita butuh 7.000 triliun untuk bisa 2.000 triliun begitu ya investasi untuk bisa menuju ke pertumbuhan 7% begitu. Anda melihatnya seperti apa Bu Ani? Baik Mbak Lia, ini pengalaman saja ya. Dulu kita selalu bicara anggaran jadi constraint begitu. Tetapi ternyata pada realisasinya seringkali program yang baik yang menjadi constraint, bukan anggaran. Karena anggaran itu sebetulnya bisa kita lakukan penyesuaian begitu ya. Jadi pertama kita perlu refocusing ya, mengatur kembali skala prioritas. Mana yang akan dinaikkan begitu dan mana yang kemudian bisa kita tunggu atau kita tunda atau kita perpanjang prosesnya. Ini menjadi penting karena kita melihat sekali ke depan itu kan dari eksternal shock-nya masih akan tinggi ya. Implikasi dari misalnya situasi global, situasi climate change yang mempengaruhi sektor pangan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melakukan tadi pengaturan kembali mengenai skala prioritas pertama. Yang kedua, kita juga bisa lakukan sebut efisiensi, Mbak. Jadi kita juga sudah lihat ya, sekarang penggunaan teknologi, digital platform itu ternyata menurunkan sekali menurunkan tingkat cost dari kegiatan sehingga menaikkan efisiensi. Jadi teknologi itu menjadi penting. Artificial intelligence itu juga menjadi penting karena di sana digital itu menjadi penting karena itu meningkatkan efisien dan memudahkan koordinasi sebetulnya karena cost terbesar itu juga terjadi dari koordinasi sehingga lag dari pengambilan keputusan itu bisa terjadi. Ini pengalaman kita melihat dari situasi ini. Dan ketiga adalah mengurangi tingkat tadi kebocoran. Kan Pak Prabowo juga mengatakan akan menekan korupsi. Karena ini kemudian ada trust, swasta trust, masyarakat trust, sehingga ini memudahkan kita meleverage kegiatan program begitu. Jadi saya sih dalam selalu mengatakan tidak selalu anggaran itu menjadi constraint utama, tetapi program matang, desain program yang baik, yang implementatif, begitu itu menjadi kunci dari nanti kemungkinan memang anggaran selalu akan jadi ada batasannya. Kita kan juga tidak mungkin punya anggaran yang berlimpah gitu. Jadi hal-hal ini mungkin Baik. yang perlu nanti diperhatikan untuk mendorong tadi Baik. pencukupan anggaran di dalam kegiatan ekonomi. Ya. Baik, Mas Rian, silakan. Iya, terima kasih Bu Ani dan sekarang saya bertanya kepada David, ini menarik sekali Maria karena memang sebelumnya kita ketahui di momen transisi ini pemerintah fokus di EBT, energi baru dan terbarukan. Lalu apakah ini menjadi penopang atau nilai ekonomi sebenarnya bisa terbaca nggak sih dan apakah bisa menjadi optimis terhadap mengejar 8% ini? Silakan Pak David. Terkait EBT ya, jadi kalau saya lihat ini bisa menjadi salah satu yang bisa kita dorong juga ya. Jadi pengembangan industri EBT, tapi memang kita masih harus melihat juga kekurangan kita dari segi capital dan juga know-how ya. Jadi investasi di sektor EBT ini cukup besar ya, tapi memang dalam jangka panjang kita berharap bisa menjadi transisi energi ini bisa juga membuat kita itu lebih mandiri juga. Kita tahu kan tadi disampaikan juga dari pertemuan Pak Prabowo tadi bahwa kita sekarang sudah menjadi net oil importer ya. Jadi memang perlu ada strategi juga ya bagaimana melakukan transisi energi. Tapi kembali memang transisi energi yang terlalu cepat juga ini juga bisa berbahaya juga ya, berisiko juga ya, bisa bermasalah juga. Jadi saya pikir perlu dilakukan mungkin secara gradual ya. Jadi kemandirian energi ini penting buat kita ya. Jadi import energi ini juga kan perlu kita tekan ke depan. Apalagi kalau kita tambah dengan program-program misalnya reindustrialisasi. Tadi disampaikan oleh Pani kan turun terus nih ya industri kita dari 30% sekarang tinggal 18%. Jadi kita perlu juga mendorong supaya kebutuhan impor energi ini juga makin berkurang sehingga struktur ekonomi kita juga semakin baik ya. Karena account kita kan salah satunya cenderung defisit itu karena salah satunya ya pengaruh dari import energi, salah satu yang kita concern, Mas Rian. Oke, baik.
memang masih banyak hal yang bisa kita Betul gali sekali. ya, Rian. Ya, tapi sayang sekali waktu kita sangat-sangat terbatas. Terima kasih atas waktunya ekonom senior sekaligus Wakil Menteri Keuangan periode 2010-2014 Ani Ratnawati serta Chief Economist PT Bank Sentral Asia BCA David Sumol. Terima kasih Bu Ani, Pak David, sukses dan sehat selalu untuk Anda.